Gus, ini tadi kan saya udah terlanjur cerita ini soal kesaktian Anda yang banyak beredar di media sosial, juga ada ceritanya, dari mulut ke mulut juga ada ceritanya. Soal ambil air itu yang diperintah oleh Gus Dur ya. Nah, waktu itu kan air itu sinarnya itu ada di tengah laut. Iya. Dan dengan ombak sebesar itu dan laut sedalam itu, Anda bisa mengambil sampai ke titik di mana ada sinar itu. Bagaimana nalar kita bisa? Jadi saya Mbak Hakim gitu, Mbak Hakim Nganjuk. Iya. Pondok pesantren sekarang. Mbak Hakim ini ya. Mbak Hakim itu mursyid Sadiliyah. Wah, ada laut. Nah, kita itu kayak gak inget aja. Jadi, nah itu airnya ambil ya, kita ambil gitu aja. Setelah di pinggir baru inget lah, ini kan tadi laut. Jadi itu nggak bisa diceritakan pakai logika Gak manusia. bisa. Kan gitu. Jangankan tentang itu, tentang cintanya nggak bisa diceritakan dengan logika. Susah, saya juga nggak bisa cerita. Jadi sering kejadian kayak gitu, Mas Andi. Terakhir ini misalnya, kita juga lupa. Ini cerita, sekedar cerita aja ya. Iya. Di Mekah kemarin kan kreditnya luar biasa. Nih, saya kreditnya luar biasa. Jadi antara Mina sama Makkah itu tidak ada alat angkut, sudah macet semua. Taksi macet, apa-apa macet. Saya sama istri. Terus, ya udah deh, kita setelah ini nafar awal kita Mekah. Istri saya bilang, ayo mas, siapa tahu nanti kita bisa, kalau enggak ya jalan kaki kan gitu. Orang nyari angkutan nggak ada, semua kendaraan berhenti. Tiba-tiba ketika saya keluar, itu ada bus tulisannya Indonesia. Zam-zam abadi itu, kalau nggak salah Zam-zam abadi. Nah, saya berdiri di antara kerumunan orang yang demikian banyak. Tiba-tiba ada bus itu berhenti. Kernetnya datang ke saya, Kiai ikut saya aja kalau mau ke Mekah. Saya naiklah ke bus itu, yang lain nggak boleh masuk. Isinya cuma dua, saya sama istri saya. Diantarlah sampai ke Mekah, sampai ke hotel. Sampai di hotel, saya telepon, aku sampai utuh. Mana mungkin, kata saya video call, saya sampai. Itu ingat juga ketika sudah sampai di hotel itu. Di address hotel di Jabal Umar. Tadi itu bis apa? Ini baru kemarin tadi. Jadi ketika itu kita nggak tahu. Kita sadar setelahnya. Setelahnya, loh itu bis apa tadi? Oke, menarik ya. Ini pengalaman spiritual ya. Sesuatu yang mungkin secara logika sulit diterima akal sehat lah ya. Logika sederhana kita nggak mudeng gitu loh, nggak bisa memahami ya. Termasuk waktu Gus Dur, detik-detik Gus Dur mau dilengserkan itu, ketika wah tentara, panser, tank mulai itu. Nah, semua orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Nggak tahu tuh saya, yang saya angkat itu panser. Ada yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri aja panser itu. Nah itu yang saya angkat digeser supaya apa? Nggak tahu arahnya, meriamnya itu mengarah kemana. Saya bisa cerita nggak apa yang terjadi? Jadi gini, Bang Andi ya. Dulu waktu Gus Dur mau dijatuhkan, semua kan pengen terlibat. Membela Gus Dur. Bela Gus Dur. Oke. Tapi kan problemnya beda. Gus Dur ini problem parlementarian. Yang datang ini ekstra parlementer. Jadi bulat aja di sekitar gedung itu. Tapi Anda sadar nggak waktu ngangkat panser itu? Ya kan tahu gini terus tiba-tiba gini, nggak tahu itu yang saya angkat itu panser apa enggak. Tapi kata orang-orang sih panser. Tujuannya apa waktu kita Anda ngangkat itu? Agar tidak kenabrak ini kan. Orang kan udah capek. Beberapa bulan nggak tidur semua terlentang. Saya khawatirnya kalau panser ini jalan terus, ini clear kan pembersihan. Itu kan pembersihan di sekitar istana. Jadi semua yang sudah ini harus bersih. Sementara Gus Dur dengan beberapa ulama membuat orang memang tidak boleh lagi di sekitar istana. Karena Gus Dur tiba-tiba dengan beberapa kiai membuat surat pindah. Gus Dur kan dibikinkan surat pindah oleh RT RW untuk pindah kembali ke Ciganjur. Artinya kalau orang mau bela Gus Dur, itu ya belalah ke Ciganjur. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi keributan di istana. Karena Gus Dur sudah bukan presiden, sudah warga Ciganjur. Tapi kan orang nggak bisa terima, Bang Andi. Nah orang nggak terima ini nggak ngerti mau apa. Pokoknya taunya Gus Dur harus tetap jadi presiden.
para pendekar, para apa yang pulang datang ke situ sudah pamit istrinya, udah pamit mati, pamit apa. Sementara Gus Dur enak saja, ya sudah gitu aja kok repot kan. Ini tadi yang di luar ini kan banyak pas orang-orang yang sudah bahwa yang namanya bela kiainya masuk surga gitu itu udah tidur. Nah di saat pembersihan itulah mungkin itu. Anda menghindari orang kegilas atau orang yang celaka gara-gara panser. Jadi kesedihan kita tentang jatuhnya Gus Dur itu sudah lebih berat daripada mengingat sesuatu di luar itu. Jadi orang memang sedih, semua itu nangis semua. Jadi hari-hari memang jadi sedihnya luar biasa. Jadi kesedihan, tapi bahwa itu tidak terjadi pertumpahan darah itu sudah luar biasa karena Gus Dur bikin surat pindah. Jadi secara fikih akhirnya kalau mau membela Gus Dur haram kalau di istana karena Gus Dur sudah pindah ke Ciganjur. Kalau wawancara saya dengan Gus Dur hari-hari itu memang dia cerita, artinya dia bilang kalau dia nggak mencegah waktu itu pertumpahan darah luar biasa, karena yang dari berbagai pelosok terutama Jawa Timur mau datang semua itu. Baik, ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan ya mau dibilang mistik, mau dibilang kesaktian, mau dibilang apapun juga sesuatu yang secara logis susah diterima akal sehat. Ketika Anda pamit dari pondok pesantren Anda mau ke makam Wali Songo ya bersiarah ke makam Wali Songo. Itu kalau pakai logika saya nggak tahu Anda jalan kaki pakai kendaraan atau apa harusnya 3 bulan. Tapi baru 3 hari Anda pulang dan Anda menyatakan Anda sudah bersiarah ke Wali Songo. Itu bagaimana menjelaskannya? Jadi diminta, jadi kan ada santri-santri itu kan cari ijazah kan dulu. Bagaimana kemudian, karena selalu dibilang santri itu kalau tirakat gitu, kalau tirakat pilihannya jadinya 3. Kalau nggak alim itu ya kaya gitu. Kalau nggak kaya pasti hidupnya bermanfaat untuk orang banyak, yang penting riyadhah. Saya carilah itu, katanya ziarah Wali Songo jalan kaki. Iya, nggih Yai, ya sudahlah kita berangkat jalan kaki. Tapi namanya usia segitu kan terus di tengah jalan itu ke kiri ke Ngampel. Jadi kan ke Ngampel dulu. Di Ngampel. Nah, setelah itu capek kan. Perjalanan dari Gresik ke Ngampel itu berapa hari sambil jalan kaki. Saya kan pengen mau naik bis. Saya ke kondektor. Kondektornya bilang, apa kalau otot mempilingi deh? Nah, orang minta naik bis aja mestinya kan. Akhirnya ini nggak masuk akal. Aku sampai takut saya. Akhirnya sudah nggak naik bis. Jaro. Terus ke beberapa wali. Mau naik bis, dimarahi lagi, dibuang ke got saya. Itu pelajaran saya waktu itu. Akhirnya ya mau nggak mau jalan kaki. Anda ingat persis? Ingat itu lama, capek, lelah, putus asa. Ternyata itu cuma 3 hari. Nah itu kata yang ketika sampai kembali ke pondok. Iya. Kembali ke pondok. Loh, 3 hari kemana kok? 3 hari gimana? Loh, mungkin nggak ada itu 3 hari. Gitu. Tapi biasa aja lama-lama. Masa sih? Masa? Tapi benar 3 hari. Ketika saya masuk sekolah, 3 hari absen. Jadi kalau pakai logika nggak mungkin Anda sampai dan disuruh ngulangi juga nggak mau. Itu tidak kemudian di situ bisa terbang, gitu ya enggak. Ya capek ya. Dimaki-maki orang. Ya normal aja, lelah, putus asa. Makanya kalau misalnya, wah itu berarti perjalanan spiritual, ulangi lagi nggak mau. Dan nggak bisa mungkin. Ya bisa, capek. Kenapa sih orang Indonesia disebut rakyat? Itu